lagi di Midnight Live. Mania mana suaranya? Langsung saja kita hadirkan bintang tamu kita pada malam ini. Udah penasaran kan? Iya. Penyanyi muda berbakat. Eltasya Natasha. Selamat malam, Tasya. Apa kabar? Silakan duduk. Kita kasih tepuk tangan lagi. Wah, merah ya. Merah menyala ya, merah Kak. menyala, jadi kita semua di sini bisa semangat lagi. Lihat aja tuh bos gue udah ngantuk tuh begitu. Tapi memang bos gue nih hebat. Semakin tua, semakin gemesin. Semakin tua lah. Gemesin tuanya. Iya. Tasya apa kabar? Alhamdulillah Tasya baik. Tasya manggil Mas Kak atau apa nih? Resa aja. Oh. Terserah Tasya. Tasya. Mas kali ya. Mas, oke nggak apa-apa. Yang penting kan bukan Om ya. Mas aja nggak apa-apa. Tasya dulu pernah ikut ajang pencarian bakat. Benar, Tahun berapa Mas. itu? Tasya tuh alhamdulillah lumayan sering ya Mas ikut ajang pencarian bakat. Cuman yang untuk terakhir itu Tasya ikut Indonesian Idol di tahun 2019. 2019. Wah. Nah, katanya sebelumnya kamu juga pernah memenangkan kompetisi PUBG Mobile X Alan Walker Song. Benar, alhamdulillah. Itu sebelum ajang pencarian bakat atau Sebelum. Jadi tahun 2018. 2000 pas di waktu itu juga sih Mas, di 2019-2020. Oke, wah ini keren banget loh. Nyanyi sekalian mabar. Mabar ya. Masih inget nggak sepenggal aja lagunya tuh? Ingat dong. Coba dong. So they come and fly away, never been so wide away. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. Sering mabar ternyata. Langsung keinget ya? Ngefans sama Alan Walker-nya atau ngefans sama PUBG-nya? Dua-duanya suka sih. Suka ya? Pas banget jadi momennya waktu itu. Sampai sekarang masih sering kontak-kontak sama Alan Walker? Boleh dibilang tetanggaan sih Mas. Tetangga? Enggak dong, enggak. Saya hampir percaya loh. Oke, boleh minta nomor WA-nya nggak? Langsung ya kita. WA-nya Alan Walker. Iya. Nah, tapi kamu memang pemain gamer juga gitu. Gamers Mas, pada waktu itu sih. Pada waktu itu main PUBG. Main PUBG. Sama kayak bos saya. Cuma habis turun pesawat langsung kenok. Ya. Langsung minta ke revive gitu ya, revive itu Iya. apa? Baru juga turun dari pesawat. Digapok sama panci. Bener, Sampai sekarang masih sebagai gamer? Lebih udah ngurangin sih Mas main games. Oh, kenapa? Karena bagi waktu juga kan, Tasya kayak lagi sibuk buat bikin single, workshop, nulis lagu, gitu-gitu. Jadi kayak yaudah deh gamenya ntar aja gitu. Oke. Bener. Itu kan buat pelampiasan juga boleh kan? Iya sih. Oke, jadi sekarang kamu udah nggak terlalu banyak main game lah. Bener ya? Mas. Lebih banyak main musik. Gimana perjalanan kamu selama ini setelah dari ajang pencarian bakat? Apa aja yang kamu lakukan saat itu? Setelah dari ajang pencarian bakat itu kan mungkin yaudah deh mungkin bukan di situ rezekinya Tasya gitu. Akhirnya Tasya coba beralih ke platform untuk cover lagu di YouTube dan diterusin. Alhamdulillah bisa sampai sekarang tuh mungkin karena kain YouTube, terus Tasya mulai bikin konten nyanyi dan mulai seriusin untuk punya single sendiri juga sampai sekarang. Dari bikin konten musik ya tahun 2020 ya saat itu ya. Benar 2020 Mas. sampai sekarang sampai saat ini Tasya di bawah label. Alhamdulillah. Nah, apa harapan kamu ke depan dengan sekarang kamu ada di rumah baru? Rumah baru. Harapan Tasya yang pastinya selain karyanya Tasya bisa makin dikenal, terus Tasya mungkin juga bisa punya album, punya mini album, bisa banyak lagu-lagu Tasya yang mungkin menginspirasi banyak orang, bisa jadi warna baru untuk musik Indonesia. Oke. Ya, kayak gitu. Harapannya Tasya. Warna baru seperti apa yang ingin kamu tonjolkan?
mungkin orang-orang kan pasti kenal Tasya karena sebagai penyanyi cover ya. Jadi mungkin Tasya pengen dikenal, oh ternyata ini loh El Tasya gitu. El Tasya yang punya karakter suaranya sendiri, yang mungkin orang denger lagunya, oh tahu nih ini tuh El Tasya, kayak gitu sih. Pengen lebih dikenal sebagai seorang El Tasya. Oke, kamu udah mulai nulis lagu? Udah Mas, alhamdulillah. Wow, gimana tuh proses belajarnya? Sebenarnya karena Tasya mungkin banyak sharing sama teman-teman, sama tim, jadi kayak belajarnya itu bisa dari pengalaman pribadi, terus bisa cari-cari inspirasi. Mungkin juga banyak yang sekarang udah ada sosmed ya, kita bisa cari apapun itu di sosmed. Terus iya sih lebih ke workshop dan sharing ke teman-teman juga, dibantuin. Oke, banyak yang bantu juga, Banyak yang bantu. banyak kolaborasi juga. Bener. Gimana dengan meningkatnya teknologi, ya, Bener, sosmed dan sebagainya? Bagaimana itu bisa menunjang karir kamu khususnya dalam dunia musik? Selain Tasya juga belajar sih dari situ, Tasya juga pasti memanfaatkan ya Mas. Jadi kayak bukan cuman bikin konten, tapi Tasya juga kayak belajar dari situ, kayak apa ya yang harus Tasya ikutin lagi, apa yang harus Tasya coba lagi. Jadi kayak memanfaatkan sosmed itu sebagai tempat Tasya untuk berkarya juga, kayak gitu. Oke. Jadi ketika gagal jangan langsung putus asa. Iya dong, jangan. Justru dari satu kegagalan itu bisa membuka jalan ke depan. Benar banget. Iya. Untuk bisa gagal lagi. Tapi bangkit lagi. Bangkit lagi, itu dia, benar. Itu namanya juga hidup. Masa mau seneng aja. Sekarang tahun 2025 meremake lagu hits dari Cakrakan berjudul Harus Terpisah. Kenapa tiba-tiba Tasya ingin meremake lagu Harus Terpisah? Jadi sebenarnya itu ada ceritanya Mas. Kemarin itu Tasya bikin konten di TikTok, di aplikasi TikTok. Nah pada saat itu Tasya nge-spill lagu-lagu galau yang versi Tasya tuh apa aja sih gitu. Jadi Tasya tuh sebenarnya sekalian mempromosikan single Tasya sebelumnya sih. Jadi kayak lagu ini, terus Tasya sebutin lagu Harus Terpisah. Mungkin waktu itu Tasya dengerin ya kan masih kecil kan. Kayak lagu singlenya Tasya kayak gitu-gitu. Terus dari semua itu tuh banyak yang, Kak mau dong dengerin, mau dong coverin gitu. Akhirnya kayak semuanya pada request lagu-lagu yang Tasya sebutin tadi. Nah pada akhirnya Tasya coba coverin yang Harus Terpisahnya. Dan ternyata alhamdulillah itu suka, banyak yang suka sama lagunya. Dan bener, Tasya juga, wah ini tuh kayak, kok nggak nyangka ya gitu. Kamu nggak nyangka sama sekali ya? Dan akhirnya mulai Tasya nyanyiin, ternyata ada akun juga yang yang nge-share untuk dijadikan musik quotes gitu. Jadi orang-orang pada kayak siapa yang nyanyi gitu-gitu kan. Akhirnya disitulah Tasya mulai ngobrol sama tim dari label. Di situ akhirnya mulai minta coba, minta perizinan sama dari Sony labelnya Tasya, terus ke penciptanya ke Aldi Nada, dan alhamdulillah ternyata diizinkan. Jadi nanti tinggal berduet dengan Cakrakan. Semoga. Amin. Secepatnya, saya juga pengen sih sebenarnya. Pengen banget ya. Tapi dari dulu musisi siapa yang kamu idolakan? Untuk musisi sebenarnya Tasya tuh banyak banget suka sama penyanyi, tapi mungkin ya untuk yang jadi role model gitu Tasya tuh gak sih, lebih banyak dengerin musik aja. Tapi Tasya juga suka sama salah satu penyanyi Indonesia, Tasya suka Teh Ocha, Rosa. Wah, diva ya. Bener. Teh Ocha keren. Jadi kamu masih terus explore nih ya? Benar, Tasya terus masih selalu explore. tapi masih terus bikin konten. Bikin konten. Di media sosial. Benar. Dan sama sekali nggak nyangka loh, bayangin. Ya, tiba-tiba reaksinya wah luar biasa ya saat itu. Karena lagunya dibikin kayak ada quote-quote galau gitu, tahu nggak? Iya. Jangan-jangan pernah bikin lagi Mas? Belum galau. Belum ya? Pakai second account kan? Pakai second account kan? Biar nggak ketahuan ya? Iya, bikin lagu yang galau-galau, quote-nya semakin tinggi sebuah pohon. Semakin tinggi pula sebuah pohon. Jadi kalau Tasya sendiri tuh genre musiknya seperti apa? Tasya tuh lebih ke pop sih Mas, pop ballad. Oke, dan kamu akan terus menggeluti itu? Benar, tapi mungkin kita nggak ada yang tahu ya ke depannya. Kayak gini tuh sebenarnya juga nggak direncanain kan Mas, tiba-tiba ada sesuatu hal yang baru yang nggak pernah Tasya pikirkan, terus mungkin ke depannya kita bisa kolaborasi mungkin sama artis lain dengan berbagai genre.
Ya Oke. mudah-mudahan. Iya, karena sekarang kan zamannya kolaborasi. Betul. Ke depan ada proyek baru apa lagi? Mungkin nggak tahu ya. Soalnya Bikin album mungkin? ya ada kepikiran juga untuk bikin album. Tapi kadang itu yang Tasya bilang tadi, kejutan itu kayak kita nggak ada yang tahu kapan tiba-tiba datang gitu. Oke. Apa keuntungan yang kamu dapatkan dengan sekarang kamu ada di sebuah label gitu? Kalau dari Tasya yang pastinya Tasya bisa disupport untuk berkarya, terus kenal dengan orang-orang yang hebat, yang biasanya tuh Tasya cuma bisa lihat, oh ini keren banget. Di saat itu Tasya bisa ketemu sama orangnya, terus bisa sharing, workshop, bisa tukar pikiran, bisa tukar ide. Pokoknya itu menjadi wadah buat Tasya gitu loh Mas. Seru ya? Iya, Pasti seru. ya. Nah, kalau lagu Harus Terpisah versi Tasya ini bisa didengar di mana saja? Sudah bisa dengar semuanya. Semua platform ya? Sudah bisa di YouTube, Oke. terus Spotify, TikTok, semuanya bisa. Jangan lupa nanti kalau posting apa lagunya, lagu Dipakai Tasya. soundnya ya, Mas. Iya, dipakai soundnya. Jangan dikasih kata-kata galau lagi. Dalam 5 tahun ke depan kamu ingin menjadi seperti apa? 5 tahun ke depan yang pastinya Tasya pengen menjadi seorang penyanyi yang dikenal banyak orang dengan karya-karyanya, terus bisa dikenal juga dengan lagu-lagunya itu udah tahu nih kalau ini El Tasya gitu. Pokoknya Iya, iya. kayak gitu sih, lebih dikenal banyak Oke. orang. Lebih apa ya, orang begitu dengar suaranya Tasya tuh, oh ini Tasya nih. Benar, Tasya Nah, pengen itu dikenal kayak butuh gitu. prosesnya seperti apa sih sampai di titik itu? Mungkin karena Tasya tuh sebelumnya yang Tasya bilang tadi, Tasya tuh berawal dari cover ya Kak, Mas. Jadi kayak sampai sekarang tuh kadang orang masih kayak coverin dong lagu ini gitu. Jadi Oke. kayak Tasya pengen nih karyanya Tasya dong gitu. Kapan Iya, ya iya. gitu. Iya benar. Iya, karena kan kepuasan seorang musisi juga punya album, Punya album, benar. sendiri. Sekarang udah punya berapa single Tasya? Alhamdulillah Tasya udah punya 4 lagu. Wih, udah punya 4. 3 atau 4 lagu lagi jadi tuh. Amin. Satu album ya. Satu album bener. Tapi keluarga support. Support alhamdulillah Mas, semuanya support. Adik-adik, papa, semuanya support keluarga. Pertama kali yang support kamu masih inget gak siapa? Mama sama papa. Mama sama papa. Ini pasti nonton nih di rumah. Weh, halo mama papanya Tasya. Saya masuk TV. Kalau Tasya udah sering kali ya. Balik kayaknya sih. Oke, nah tapi waktu itu mama papa juga nge-push kamu buat ini nggak apa namanya les alat musik. Kan biasanya seperti itu kan. Bener-bener. Kamu jalanin nggak seperti itu? Jalanin Mas. Jadi sebenarnya kayak waktu itu sempet les juga. Sebenarnya tuh udah bisa nyanyi, cuman ada satu momen kayak Tasya tuh ikut perlombaan kan. Kok aku beda sendiri ya dari teman-teman. Sempet kayak gitu kayak kayaknya mereka les vokal apa aku les juga ya gitu. Setelah Tasya coba, oh ternyata les vokal tuh kayak gini kok gitu. Akhirnya mama juga mengusahakan untuk les piano, les keyboard, semuanya dicoba sih pada waktu itu. Gitar, Piano sih. piano, ya. Ya bener. Jadi sekarang kamu nulis lagu juga bisa dari not piano tuh. Entah kenapa Atau Tasya gimana? nggak meneruskan itu Mas. Oh, Jadi Tasya oke. malah lebih suka main gitar, diajarin main gitar juga. Ada orang nih yang ngajarin di situ. Iya jadi lebih Digembleng belajar, ya? iya. Oke, mimpi besar kamu ke depan. Mimpi besar Tasya yang pastinya Tasya bisa jadi penyanyi yang dikenal oleh orang banyak, karya-karyanya bisa dikenal, terus bisa punya album, mini album, lagu-lagunya bisa trending, terus Amin. bisa masuk ya semua playlist yang ada di semua platform. Sukses buat karir Amin, kamu, Tasya amin. ya. Dan juga kita tunggu gebrakan-gebrakan selanjutnya. Amin. Amin ya Allah. Nanti kalau punya album, jangan lupa mampir lagi ke sini. Harus, mau banget Tasya di sini di Meet Live. Ya udah langsung saja kita sambut. Ini dia, Harus Terpisah dari Tasya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.